شبرا من شبر الحضرة ومن ربنا حضر شيخنا وكفرنا الله حضر شيخنا وقال تعالى شهد وابدا العارفين وجميع أولياء الله في هذه القرية وفي هذا البلاد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Jami Al-Huda Cempaka Putih Tengah yang dipimpin oleh Bapak Haji Ridho serta seluruh jajaran. Akhirul kiram Al-Ustaz Heri Junaidi, Ketua DPKM Jakarta Pusat, yang juga adalah Rais Subiah Jatman Jakarta Pusat. Saya hormati jajaran FWC NU Jakarta Pusat. Seluruh jajaran para ikhwan dan akhwat keluarga Torikoh Muhammadiyah Nasabagiyah Surabaya, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Amin. Yang belum kenal kita kenal, maka ta'aruf. Kenalan, kenalan dulu ya. Sebab udah lama banget dan kesini Pak Haji ya. Mereka yang terakhir kesini bulan apa tuh? Ya. Nama saya Andri Ramadan, keseharian dan seluruh agama Islam di Kementerian Agama Kota Tangerang harinya. Saya karena domisili di Tangerang, Kipondo. Kemudian Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Lasnas Lembaga Zakat Nasional Jalan Lipat Indonesia di NU, di Badan Otonom khususnya di Jamiah Al-Tariqah Umum Tabaran Ahmadiyah, di tingkat pusat di SDM, di tingkat tinggi adalah Wakil Mudir Awal. Kemudian di Majelis Ulama Indonesia Komisi Khusus dan Advokasi diamanahkan oleh Ikhwan Ahmad TGM menjadi ketua TGM Pontianak Surabaya yang tahun ini periodenya berakhir. Saya berharap ada pergantian baru. Dan saya harapkan juga kalau lagi ada pasang jadwal pengajian di Studio Muhammadiyah Cikini, Jakarta. Itu kenalannya Bapak yang belum kenal. Ya, baik. Saya akan persingkat karena pesan sponsornya kurang lebih 30 menit atau lebih dikit. Ya. Baik, judul kali ini saya akan ambil dari Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu ikuti Rasulullah Muhammad SAW, bersahabat dengan kasihnya. Kita awali dengan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan ini kepada umat. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon ditelisik ayat ini. Ada beberapa
kata kunci. Kata kuncinya adalah jika kamu mencintai Allah. Ya. Ini yang di sini cinta sama Allah nggak nih? Iya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar lisan, ya, tapi terwujud dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek kehidupan keseharian. Cinta tidak hanya sekedar ucapan, tapi sudah masuk kepada praktek, kepada amaliyah. Apa amaliyahnya? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya adalah mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Asbabnya adalah mencintai Allah, prakteknya adalah ittiba kepada Rasulullah, dampaknya adalah dicintai Allah, dan kemudian apa lagi? Diampuni dosa-dosa kita. Sebab tanya nih, ada yang kritis. Kita kan terpaut jauh banget dengan Rasulullah Muhammad SAW secara fisik, betul ya? 14 abad tuh. Sekarang 1 abad 100 tahun kan ya? 1 abad itu rentang waktu yang sangat panjang. Paling tidak kalau 100 tahun itu berarti ada 2 generasi yang hidup dalam 100 tahun itu. Betul kan? Kalau umur kita 50 tahun dan diperpanjang misalkan usianya, begitu ya, paling tidak dalam 100 tahun ada 2 atau sampai 3 generasi, kakek, anak, sama cucu. Kalau kakeknya umur 100 tahun misalkan, anaknya berarti umur kurang lebih 70 tahun, cucunya kurang lebih umur 50, bahkan sampai cicit bisa gitu. Kalau 14 tahun, 14 kali 4 generasi datang. Banyak ya? Banyak. Tapi Rasulullah SAW sudah wafat, lama sekali wafatnya. Sudah 14 abad yang lalu. Gimana mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sementara beliau sudah lama sekali wafat? Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Khaliq yang sangat mencintai makhluknya. Yang suka baca Sirul Asrar, ada sebuah ungkapan hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'raf, aku senang untuk dikenali. Fakhalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk likai u'raf, untuk dikenali. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang dikenali oleh makhluknya. Maka ada maqalah dari ulama, awaluddin ma'rifatullah. Yang paling awal dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal oleh hambanya di keiborom, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Makhluknya banyak Pak. Dari awal penciptaan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Allah Subhanahu wa taala nggak pernah berhenti bekerja. Ya, betul nggak? Allah nggak pernah berhenti bekerja. Ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kesibukan, ya, selalu tempuh kita, karena Allah Subhanahu wa taala bekerja. Kalau kita mah ya bekerja ada batasnya, betul ya? Usia produktif berapa tahun Pak?
60 tahun 60 tahun udah pensiun, bahkan sebelum 60 tahun udah pensiun, 55 tahun udah pensiun. Ya, kalau orang udah pensiun seakan-akan habis dunia Pak ya. Kenapa? Karena merasa nggak produktif lagi. Tidak Pak, jangan merasa begitu Pak. Seorang muslim nggak boleh merasa bahwa sudah dipensiunkan itu sudah nggak bisa berkarya. Justru harus berkarya. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah usia berapa? Kurang lebih 51 tahun ya, kurang lebih. Setelah setahun kemudian Rasulullah angkat senjata. Kenapa? Karena pihak Quraisy memerangi beliau Rasulullah Muhammad SAW. Usia hampir pensiun tapi aktif masih berlari-lari. Ya, angkat pedang, angkat senjata, angkat tombak, membentangkan musuh, melepaskan anak panah. Itu. Contoh umur belum 50 ya, masih produktif ya, masih 40, 17. Itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti. Ya. Terus Allah berkarya. Ya, sebagai makhluk kita pun jangan pernah berhenti berkarya. Ya, mudah-mudahan yang masih muda-muda itu karya produksinya masih ditunggu. Ya. Bahkan dai-dai Jakarta Pusat masih ditunggu oleh Pak Kiai Wahyudin untuk bisa berkarya. Tiap hari Rabu malam Kamis ngapain? Kumpul supaya ngapain? Supaya ada karyanya, padahal usianya udah di atas 40 semua. Usia muda. Usia muda. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah tidur Pak. Bahasa Jawanya Allah boten sare, nggak pernah tidur. Maka kita pun mestinya terus berkarya. Walaupun usia sudah di atas 40 tahun, terus berkarya. Waduh, betul. Ya, supaya dunia ini semakin harmonis, gitu ya, semakin ramai. Nah, karena makin banyaknya umat, Allah yang sangat senang kepada hamba-hambanya, yang sangat cinta kepada hamba-hambanya, tidak ingin hamba-hambanya ini tersesat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pedoman kepada kita, yaitu Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini jadi SOP kita. SOP dalam hidup, standar operation dan prosedur SOP. Kalau teman-teman di Pertamina, di BUMN ada SOP dalam bekerja, ya. Standarnya pekerjaan itu harus ada SOP-nya. Nah, ini SOP kita adalah Quran. Dan yang menjelaskan Al-Quran sekalian dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup di generasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah orang-orang yang top, on the top markotop, disebut generasi terbaik. Karena mereka berjihad fisik maupun rohaniahnya untuk menyebarkan agama Islam, mempertahankan agama Islam, memperkuat agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya nggak tahu umat zaman akhir ini mungkin milih hidupnya dulu ketika dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihidupkan di zaman akhir, bukan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena perjuangannya sangat berat Pak, mujahadahnya luar biasa. Karenanya zaman sahabat Rasulullah itu disebut generasi yang terbaik. Bayangkan Bilal bin Rabah mempertahankan tauhid, harus dibakar, harus orang Sunda kudu diporek tengah terik matahari. Bilal bin Rabah, tapi beliau mempertahankan akidahnya. Kita nggak tahu deh, ya zaman sekarang boro-boro mempertahankan akidah, ya
mempertahankan sedikit saja, ya, bisa dibeli dengan Indomie. Ya, kejadiannya banyak Pak. Saya sering dakwah ke wilayah selatan, ke Gunung Kidul. Ada sahabat-sahabat kita tadinya muslim harus konversi ke non muslim gara-gara terhitung kehidupan ekonomi bisa dibeli oleh sebungkus Indomie. Luar biasa. Ya. Kenapa? Karena akidahnya kurang kuat. Bahaya itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW terus mengkader umat. Ada umat yang ketika bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW merasa selalu terhidayahi. Umat ini berkata, ya Rasulullah, kalau aku sama engkau dulu bersama-sama dengan engkau, aku seperti orang yang tercerahkan. Tetapi giliran aku harus pulang ke rumah, kembali ke rumah, menjauh dari engkau Rasulullah, seakan-akan hidup ini sumpah, sulit sekali. Maka apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW? Orang itu nanti kalau di akhirat itu bersama yang dicintainya. Kalau engkau merasa mencintai aku, maka insya Allah di akhirat kelak engkau akan bersama dengan aku. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sahabat-sahabat itu dididik oleh Rasulullah Muhammad SAW, dikader oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW memberikan hidayah kepada umat. Bapak-bapak dan saudara-saudara baca Al-Quran surah Al-Baqarah 151. Itu tiga tugas utama Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ya, tadi Ustaz baca Al-Quran di Maghrib 153 ke bawah, ya. Ini 151, 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tiga tugas Rasul, ya. Yatlu alaikum ayatina, yatlu dari kata tala yatlu tilawatan, ya. Menceritakan, terserap dalam bahasa Inggris to tell, ya, menceritakan. Wa yuzakkikum, yang kedua mensucikan kalian dari kata zaka, yuzakki, tazkiyah. Yang ketiga wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang ketiga adalah mengajarkan apa-apa yang ada dalam ketentuan-ketentuan Allah dan hikmah, dan mengajarkan apa-apa yang kamu tidak ketahui. Kita ambil masdarnya menjadi tilawah, tazkiyah, taklim, 3T. Nah, sahabat-sahabat Rasul di 3T oleh Rasulullah Muhammad SAW, ditilawahkan ayat-ayat Quran, ditazkiyah ruh mereka, dan taklim, diajarkan apa ketentuan-ketentuan Allah, hikmah, dan apa-apa yang tidak mereka ketahui, hal-hal yang gaib. Rasulullah maka menurut dalam hidupnya terekam oleh mereka, ucapannya apa, perbuatannya apa, ikrarnya apa. Itulah yang sampai kepada kita sekarang menjadi sunnah Rasul. Itu, ya, sunnah Rasul. Nah, mereka yang meriwayatkan sunnah Rasul ini dikader oleh Rasulullah Muhammad SAW, ditilawah, ditazkiyah, ditaklim, sehingga di antara mereka sahabat-sahabat Rasul itu ada di antara mereka yang predikat ketakwaan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking
dekatnya dengan Allah. Andaikan saja ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, mereka layak sebenarnya dijadikan sebagai Nabi. Tapi akhirnya kita mengatakan, nah Nabi yang mana? Nabi sudah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka adalah orang-orang yang dikandung oleh Rasulullah, menjadi alim, menjadi banyak ilmunya. Bukan perbuatan mereka, ucapan mereka, dan itu terungkap oleh guru-gurunya, dikumpulkan dalam kitab-kitab tertentu. Jadilah kitabnya itu adalah Manqobah Waliyullah. Ya, kalau Rasulullah terekam oleh para sahabat, oleh para orang di generasi setelahnya adalah Sunnah Rasul. Kalau para auliyaullah ini adalah Manqobah. Termasuk yang kita baca barusan ini adalah Manqobah Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kalimat Manqobah ini bukan hal yang baru Bapak. Ya, kalau Bapak buka kitab Sunan At-Tirmidzi, itu ada Manqobah Sayyidina Abu Bakar, Manqobah Sayyidina Umar bin Khattab, Manqobah Sayyidina Utsman bin Affan, Manqobah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Manqobah para sahabat. Benar bukan? Belum. Kita Sunan At-Tirmidzi. Boro-boro buka Ustaz, punya aja kagak kitabnya. Ya. Oke. Kalau saya kitab digitalnya ada, insyaallah. Di laptop ini semua kitabnya ada semua, insyaallah. Dan mereka para ulama-ulama waliullah ini kemudian mendidik generasi-generasi setelahnya sampai kepada generasi yang sekarang. Di antara mereka adalah ulama para waliullah juga. Ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah ittiba kepada para sahabat yang dikandung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Juga ittiba kepada tabi'in yang dikandung oleh sahabat. Juga ittiba adalah generasi sampai ke bawah, sampai kepada hari ini. Ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ittiba kepada ulama auliyaullah, termasuk diantaranya ittiba kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Malam hari ini yang kita baca Manqobahnya. Apa yang diajarkan barusan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada kita yang menyimak Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani? Apa tadi? Kedermawanan. Bisa nggak kita tiru beliau? 40 ekor kuda dipiara oleh beliau sejak kecil. Giliran kuda gede dipotong, disembelih buat siapa? Buat orang yang menghina beliau, buat orang yang membuli beliau. Kalau kayak kita, Bapak tuh ngapain orang yang menghina kita, kita kasihin harta kita. Keenakan itu. Jangankan 40 ekor kuda, Pak, 1 ekor kuda aja kita punya kita. Betul nggak? Yuk kita hitung yuk, 1 ekor kuda harganya berapa sih? Nih, saya coba telusuri di internet tahun 2020 nih, masih data tahun 2020. Spesifikasi kuda betina umur 7 bulan harganya 12 juta. Kuda tunggangan 110 cm umur 8 bulan harganya 15 juta. Kuda betina 125 cm umur 7 tahun 17 juta. Kuda sandalwood 170 cm umur 3 tahun 25 juta. Kuda jantan yang biasa dipakai berpacu adalah 26 juta. Kuda betinanya adalah 28 juta. Anggap yang ini ya. Yang ini kita kaliin 40 juta. 40 juta, 40 kuda. Berapa itu? 1 miliar 40 juta. Sedekahnya tuh Pak, 1 miliar 10 juta. Masya Allah. Kita mau borrowing 1 miliar. Setiap amal kotak juga yang kita lihat di dompet harganya paling biru 2.000.
Ada juga yang biru sebenarnya, tapi nggak dipilih yang biru itu, biru yang lebih kecil yang dipilih. Ngomong-ngomong udah jadi hari ini latihan sedekah kita, ya. Guru kita ngajarin kedermawanan 40 ekor kuda, 40 ekor kuda disembelih buat orang yang menghina dia. Nah ini ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya sifat kedermawanan bukan sembarangan itu Pak. Dengan 40 ekor kuda yang disembelih dan hatinya untuk orang yang membenci beliau itu justru memberikan hidayah kepada orang tersebut. Itu ya. Tadi dibaca juga tuh rangkaian mutiara, rangkaian mutiara. Ulah ngewa, ulah masa nyaman. Itu pelajaran penting Pak. Kalau kita mau ziarah ke ulama jangan suudzon. Ya, jangan suudzon. Ulama-ulama warasatul anbiya mati sudah meninggal dunia juga masih bermanfaat untuk orang, ya kan? Bermanfaat sampai sekarang diziarahin. Bukan kita minta sama jalan kubur, enggak. Kita mau orang toriko enggak meminta sama yang dikubur, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Krumamut Pak Tejarah itu, kita tuh bakal mati seperti itu, tapi matinya kita apakah bisa seperti beliau? Bermanfaat untuk orang yang hidup beratus-ratus tahun, bisa menghidupi orang di sekitar makam mereka. Aduh, ngeri dah kita kalau udah mati kemudian boro-boro nama kita dikenal. Ya, disumpah sama orang kan bawa kalau begitu. Untuk terima. Ya. Jangan sampai kita meninggal dunia kemudian orang lain bahagia kita meninggal dunia tuh. Masya Allah. Maka kemudian insya Allah kalau kita ikut apa yang beliau ajarkan, amaliyah yang beliau lakukan, kita mampu bersedekah. Ini sedekahnya 1.040 juta Pak. Luar biasa, 26 juta dikalikan 40. Ya zaman dulu memang belum dihitung pakai duit sih ya, masih pakai dinar dirham ya. Maka bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya penting bagi kita untuk mendekati Rasulullah Muhammad SAW melalui para walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita bersama-sama dengan wali Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu bimbing kita. Karena bersaudara dengan mereka, bersahabat dengan mereka, itu adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Wa kunu ibadallah ikhwanan kama amarakum, rawahu Muslim. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atun yaumil qiyamah. Keren. Ya. Perbanyaklah bersaudara karena di akhirat kelak setiap mukmin akan memiliki syafaat untuk mukmin yang lainnya. Ya. Insyaallah. Hanya kalau ada mukmin, ada saudara-saudara kita yang ngajakin manakib, jangan ditolak. Dia ngajak kebaikan itu, ya. Apalagi manakib aja banyak makan sampai hari ini, ya, perbaikan gizi. Gitu ya. Karena teman saya yang aktif manakib, wah ini acara inti kemarin ini katanya begitu. Jadi saat di dunia aja udah dapat syafaat tuh dari saudara-saudaranya, ya enggak? Dia nggak dapat makanan dulu kalau di tempat yang lain, tapi kalau datang manakibat dapat makanan. Yang ada di manakibat sedekah, ikhlas dia insya Allah. Dengan bersedekah dia mempelajari, mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru. Paling tidak kalau nggak sampai ekor kuda ya seekor kambing gitu.
Mungkin ya. Manakiban itu latihan sedekah, ya, latihan sedekah. Gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ini. Ya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari manqabah yang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani telah kita pelajari barusan, bahwa beliau itu mudah memaafkan, ya kan? Ya. Mudah memaafkan. Kenapa bisa mudah memaafkan, Pak? Kenapa bisa mudah memaafkan? Karena qalbunya jernih, qalbunya bersih. Kalau orang qalbunya masih banyak kotoran, masih banyak serakah, masih banyak tamak, masih banyak sombong, masih banyak merasa lebih dari orang lain, gak bisa kayak Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cara menyisihkannya dengan apa tuh kotoran-kotoran seperti itu? Dengan zikrullah. Maka zikirnya harus istiqomah. Jangan zikirnya cuma saat manakiban doang. Ya, nanti manakiban baru dia zikir. Bagusnya itu istiqomah zikirnya di rumah juga, gitu. Ya, nggak ada jamaah tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena istiqomah itu sangat penting. Betul kan? Kalau ikhwan yang lama-lama udah mulai diracunin sama bosan, ya, ada teman saya ngomong sama saya, Ustaz, kayaknya garing banget nih. Apa garing? Ya itu juga udah lama tahunya masih begini juga. Salat malamnya lakuin kan? Dilakuin, Ustaz. Puasanya dilakuin kan? Dilakuin, Ustaz. Bingung juga ya, semuanya dilakuin sama dia. Apa yang belum? Ziarahnya gitu. Nah, baru nyengir dia, ziarahnya jarang, kesurelayanya jarang, gitu. Ke tempat gurunya jarang. Penting Pak sebetulnya bertemu dengan guru, walaupun guru sudah wafat, tapi kita ziarahi beliau. Di sana bisa jumpa dengan keluarga beliau yang dididik oleh beliau secara apik, sehingga perilakunya pun bagus. Di sana akan ketemu orang-orang yang bagus-bagus pula akhlaknya. Kita akan dengar dari mereka bagaimana mereka bertingkah laku. Ziarahnya jarang. Maka ziarah itu penting. Makanya Jakarta Pusat bikin ziarah wali songo. Kalau ziarah wali songo pasti kan apa? Pasti kan? Insya Allah. Bahkan di awal biasanya atau di akhir. Ya, jadi jangan sia-siakan mumpung masih hidup. Ya minimal yang paling beredar setahun sekali, paling beredar datang guru, ya yang paling bagus. Paling tidak kalau ada acara manakiban di sana kita ikut acara manakiban. Ya misalkan terlalu ramai, kalau manakibannya di luar manakib, kita bikin program sendiri, misalkan seperti itu. Ya, baik, diharapkan berasal-Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena besok juga masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Saya khawatir bikin manakib, tapi besoknya malah nggak kerja, apalagi pecah gara-gara manakiban. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keistiqomahan dalam berzikir, sehingga dari zikir itu mampu membuat kita qalbu menjadi bersih. Insya Allah kita masih mengevaluasi diri sendiri nih Pak, qalbu kita masih kotor, ya kan? Masih kotor. Apa tandanya? Sedekah aja sedikit melulu itu masih kotor tuh, ya masih kotor tuh, sedekah sedikit melulu tuh. Tapi untung masih mau sedekah, gitu. Untung masih mau sedekah, itu tandanya.
Kalau orang yang bersih, maka sedekahnya banyak, insya Allah. Ya. Lihat dulu kita, setiap anak ibadah itu nggak pernah nggak bersedekah. Ribuan orang yang datang dikasih terus, kenapa? Ya, karena dikasih terus. Mudah-mudahan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa takfiruna biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah billahi wa qadirihi faman nakatha fa innama yanqutu 'ala nafsi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah wa sayyidihi ajran adima. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم يسر علينا اليسر الذي يسرته على كثير من عبادك واغننا بفضلك عما سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hak datang dari Allah, yang keliru datang dari saya yang dimaafkan. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.